Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 4 akan melakukan praktikum cooking and house. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahista Tasya Kamila, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Fatmah, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Hani Riani, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Janda Tujana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fauzan, absen 29. Perkenalkan, nama saya Radit Nurwandi, absen 30. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama, tanaman Hydrilla verticillata. Yang kedua, soda kue. Yang ketiga, 3 botol bekas. Yang keempat, air secukupnya. Dan yang kelima, sendok. Langkah-langkah praktikum kali ini. Yang pertama, mengisi botol dengan air hingga penuh. Yang kedua, memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Yang ketiga, masukkan sedikit soda kue ke dalam salah satu botol yang diisi air. Kemudian kocok botol tersebut hingga tercampur rata. Yang keempat, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik seperti yang kita lakukan tadi. Yang kelima, kemudian taruh botol yang sudah terisi tanaman Hydrilla verticillata tadi di tempat yang berbeda. Salah satu botol ditaruh pada tempat yang teduh dan yang kedua kita taruh di bawah sinar matahari. Yang keenam, kemudian kita tunggu selama 30 menit, kemudian kita bisa amati hasilnya. Pengamatan botol dengan air yang bercampur dengan soda kue. Bisa kita lihat tanaman Hydrilla verticillata tersebut mengeluarkan dan menghasilkan sangat banyak gelembung udara, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Proses pengamatan di botol yang ditaruh pada sinar matahari tanpa campuran soda kue. Kita bisa lihat terdapat cukup banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman ini. Namun, oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak tanaman Hydrilla verticillata yang kita tambahkan soda kue tadi. Percobaan botol yang diletakkan pada tempat teduh dan tidak adanya penambahan soda kue. Bisa kita lihat tanaman yang kita taruh pada tempat yang teduh dan tidak diberi campuran soda kue akan menghasilkan gelembung udara, namun tidak sebanyak tanaman Hydrilla verticillata yang kita tempatkan di bawah sinar matahari secara langsung. Hal ini menandakan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis suatu tumbuhan. Nah, bisa kita lihat hasil akhir dari percobaan ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang diberi tambahan soda kue dan ditaruh di bawah sinar matahari secara langsung akan menghasilkan gelembung paling banyak. Lalu, tanaman Hydrilla verticillata yang ditaruh di bawah sinar matahari namun tidak diberi tambahan soda kue akan menghasilkan gelembung namun tidak sebanyak yang diberi tambahan soda kue. Dan tanaman yang terakhir yaitu tanaman Hydrilla verticillata yang ditaruh di tempat teduh akan menghasilkan gelembung namun tidak sebanyak gelembung dari tanaman yang ditaruh di bawah sinar matahari secara langsung. Kesimpulan pada percobaan tadi, pemberian baking soda dapat meningkatkan kadar CO2 dalam air. Peningkatan kadar CO2 berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sehingga tanaman akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulannya adalah, yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.